adik-adik semua, berjumpa lagi dengan Kak Devi. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dan sudah lama sekali kita tidak bertemu. Akhirnya kita bertemu lagi di fungsi kuadrat part 2 yang akan membahas tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jadi kalian harus banget tonton videonya sampai selesai karena ini gampang banget deh, oke? Supaya nggak lama-lama, ini dia. Baiklah adik-adik semua, jadi untuk menentukan sifat-sifat dari fungsi kuadrat itu ada beberapa hal nih caranya. Jadi pertama kalian pastinya harus ingat dulu ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat itu ini, ax kuadrat plus bx plus c. Nah, di mana untuk menentukan sifat fungsi Oke, sorry. Untuk menentukan sifat fungsi kuadrat yang pertama itu berdasarkan nilai A-nya. Jadi berdasarkan koefisien X kuadratnya. Kalau A-nya lebih dari 0, misalkan 1, 2, 3, pokoknya bilangan-bilangan yang positif. Contohnya misalkan 2x kuadrat min 3x plus 6 gitu ya. Misalkan kayak gitu. Berarti A-nya itu lebih dari 0 kan? Karena A-nya 2. Nah, kalau dia lebih dari 0, dia tersenyum. Tersenyum tuh kayak gimana? Ya kayak emoticon senyum gitu. Gini ting gitu. Kan senyum nih kan? Nah, senyum. Jadi ingat ya, kalau lebih dari 0 senyum. Kalau kurang dari 0, yang negatif-negatif nih, contohnya gini misalkan, ini Kak Devi bikin sembarang ya persamaannya. Ini kan min 3x kuadrat, berarti koefisien x kuadratnya kan negatif, A-nya negatif, kurang dari 0, berarti dia cemberut. Cemberut tuh kayak gimana? Ya udah cemberut gitu. Teng gitu kan, dia lagi sedih gitu ya cara gampangnya. Kalau A-nya lebih dari 0 berarti dia tersenyum. Tersenyum tuh artinya ini ya, nama bagusnya grafik terbuka ke atas gitu. Itu nama bagusnya ya. Kalau nama gampangnya tersenyum. Kalau cemberut berarti grafiknya terbuka ke bawah. Nah, itu nama bagusnya ya. Nanti kalau kalian jawab di ulangan jangan tersenyum cemberut ya, tapi terbuka ke atas atau terbuka ke bawah gitu. Baiklah adik-adik semua, untuk sifat yang kedua ini kita berdasarkan nilai B. Tapi nilai B ini nggak bisa berdiri sendirian. Jadi kita harus pasangin dia bersama nilai A-nya. Jadi ini ada beberapa hal yang harus kalian ingat. Harus diingat nih, tapi lama-lama gak perlu diingat. Kalau sering kerjain soal pasti ingat sendiri kok. Oke, kita lihat satu-satu. Ini kalau A-nya lebih dari 0, B-nya lebih dari 0, titik balik grafiknya itu ada di kanan sumbu Y. Jadi kalau kita gambar, ada di kanan sumbu Y. A-nya lebih dari 0 berarti tersenyum, B-nya lebih dari 0 berarti dia tersenyum di kanan sumbu Y. Jadi ini harus berpasangan ya, jangan terpisah-pisah. Dia udah dipasangin. Nah, terus kalau A-nya lebih dari 0, B-nya kurang dari 0, dia sebelah kiri, tersenyumnya di kiri. Terus yang ketiga, A-nya kurang dari 0, B-nya lebih dari 0, maka dia di kiri juga, tapi cemberut. Nah, gitu. Terus kalau dia A-nya kurang dari 0, B-nya kurang dari 0, dia tercemberut, tapi di kanan, gitu. Kalau dia B-nya sama dengan 0, tepat berada di sumbu Y, jadi pas di sumbu Y-nya. Mau di sini, di positif atau negatif, itu pas di sumbu Y-nya dia ya. Nggak kayak yang ini dan ini ya. Nah gitu, bisa ya dibedakan ya. Jadi seperti itu. Baiklah adik-adik semua, sifat yang ketiga itu kita berdasarkan nilai C atau konstantanya. Jadi ada 3 hal yang perlu diingat nih. Kalau C-nya, kalau konstantanya lebih dari 0, kayak tadi contohnya kan min 3x plus 6. Nah gitu contohnya. Di sini kan berarti konstantanya positif 6 kan, berarti lebih dari 0, maka dia grafiknya itu memotong sumbu Y positif, jadi sumbu Y positif. Nah ini kan sumbu X, ini sumbu Y. Kalau Y yang positif itu berarti yang di atas, terserah dia mau motongnya cemberut atau tersenyum, itu terserah
terserah grafiknya, terserah aja mau gimana gitu ya. Yang penting di atas sini, oke? Kemudian ketentuan yang kedua, kalau C-nya kurang dari 0, contoh fungsinya ya berarti dia negatif. Min plus 2 min 8. Nah, itu kan berarti konstantanya negatif ya. Kalau negatif dia motongnya di sumbu Y yang negatif. Entah mau cemberut atau mau tersenyum, itu boleh. Yang penting di sumbu Y yang negatif. Ini yang Y positif, ini Y negatif. Ya, bisa dibedain ya, yang atas positif, yang bawah negatif. Kemudian yang terakhir, kalau C-nya sama dengan 0, pas sama dengan 0, contoh fungsinya tuh kayak begini. Nah, gitu. Ini X kuadrat. Sorry ya, ini lupa ya. Ini juga kuadratnya kelupaan. Nah, gitu. Min 2x kuadrat plus 8x, contohnya kayak gini. Jadi di sini kan cuman ada A dan B-nya aja kan, C-nya kan nggak ada tambah berapa lagi. Nah, jadi gitu. Kalau dia fungsinya kayak gini berarti C-nya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti memotong sumbu Y tepat di titik 0,0. Jadi pas di 0,0-nya. Jadi dia nyerempet 0,0. Atau dia begini juga bisa. Set. Nah, ini gambarnya numpuk-numpuk ya, jadi kalian harus mengikutinya dari awal supaya nggak bingung ya. Jadi itu dia kalau berdasarkan nilai C-nya. Lanjut ke sifat yang berikutnya. Baiklah adik-adik semua, ini sifat yang keempat itu kita berdasarkan nilai D. Nilai D atau diskriminan ya. Diskriminan. Jadi diskriminan ini sebenarnya sudah pernah Kak Devi singgung. Sudah pernah disinggung nih di awal-awal itu di persamaan kuadrat part 1 kalau nggak salah. Jadi diskriminan itu kan rumusnya B kuadrat min 4AC. Jadi si B kuadrat min 4AC ini dapat menentukan sifat-sifat dari sebuah grafik. Jadi sifat-sifatnya itu kayak gini. Kalau nanti diskriminannya lebih dari 0, jadi kan nanti dikasih nih persamaan nih. Misalkan 2x kuadrat min 3x plus 5 gitu ya. Misalkan gitu. Kalian cari diskriminannya kan, substitusi ke persamaan ini. Ke rumus ini maksudnya. Nah, kalau ketemu diskriminannya lebih dari 0, misalkan 5 atau 10 atau 15, itu lebih dari 0 kan, berarti dia grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Berarti gambarnya tuh gini lah misalkan. Tuh, pokoknya dia memotong di 2 titik gitu ya. Nah, terus kalau D-nya sama dengan 0, pas nih ketemu setelah disubstitusi ke rumusnya dapat 0. Berarti dia menyinggung sumbu X di 1 titik. Jadi 1 titik doang. Set. Nah, gitu atau gini set. Nah, itu nggak bagus tapi ya gambarnya. Ya dia maklumi aja ya. Dan yang selanjutnya, ini mungkin suara Kak Devi agak-agak aneh ya, agak-agak serak-serak becek ya. Tapi bisa masih terdengar jelas ya. Semoga. Dan yang terakhir itu kalau D-nya kurang dari 0. Jadi dia tidak memotong, tidak menyinggung juga. Jadi dia baik hati nih, nggak pernah menyinggung perasaan orang lain. Beda ya itu orang ya. Ini grafik. Jadi tidak memotong atau tidak menyinggung, ya udah dia melayang bagaikan, nah tuh melayang-layang, mau cemberut, mau tersenyum, yang penting dia melayang aja, nggak nyentuh sumbu X atau sumbu Y-nya, gitu. Dan ada ketentuan lain lagi, khusus untuk diskriminannya kurang dari 0, itu ada 2 ketentuan lagi yang perlu kalian inget. Biasanya nih keluar juga. Kalau D-nya kurang dari 0 nih, udah pasti D-nya kurang dari 0. Terus A-nya tersenyum atau grafiknya terbuka ke atas, maka dia selalu berada di atas sumbu X grafiknya. Atau ini Kak Devi hapus dulu ya. Ting 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 ting. Bentar. Jadi dia selalu di atas sumbu Y. Jadi tersenyumnya di atas dia. Untuk yang ini.
Nah, gitu. Nah, terus yang kedua, kalau D-nya udah pasti kurang dari 0 nih, terus A-nya cemberut nih. Nah, dia cemberutnya, dia terbuka ke bawahnya di bawah sumbu X. Nah, jadi yang ini seperti ini. Yang atas disebut definite positif, yang bawah disebut definite negatif. Baiklah, tibalah kita pada contoh-contoh soal. Jadi inilah contoh yang pertama. Kita baca dulu soalnya nih. Sketsa grafik fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c yang memiliki nilai a sama dengan 0. Jadi langsung ya kita identifikasi. Kalian bisa lihat ke belakang atau kalian udah catat juga. Bagus banget kalau udah dicatat. Jadi kita lihat dulu. A-nya lebih dari 0. Kalau A lebih dari 0 tadi dia tersenyum atau cemberut. Tersenyum, berarti yang ini kita eliminasi udah ya, karena dia cemberut. Berarti pilihannya antara A atau B. Lanjut. B-nya sama dengan 0. Tadi kalau B-nya sama dengan 0 gimana ketentuannya? Titik puncaknya gimana? Di kanan, di kiri, atau tepat di sumbu Y? Tepat di sumbu Y. Berarti ini di sumbu Y kan? Ini juga bisa kan di sumbu Y. Berarti kita lihat yang selanjutnya dulu. C-nya sama dengan 0. Tadi kalau C sama dengan 0, itu kayak gimana dia grafiknya? Grafiknya memotong di sumbu Y. Memotong di sumbu Y tepat di 0,0-nya kan? Kalau ini kan nggak pas di 0,0. Kalau ini pas di 0,0. Jadi 0,0 itu artinya titik pusat ya. Jadi jawabannya yang B gitu. Gampang kan? Nggak perlu ngitung-ngitung, cuma di terawang-terawang nih. Di terawang-terawang. Baiklah adik-adik semua, ini dia contoh yang kedua. Sama ya, kita cek dari awal dulu. Ini fungsi kuadrat dengan A-nya kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti dia tersenyum atau cemberut. Cemberut. Jadi yang senyum-senyum kita eliminasi. Oh, cuma satu. Terus B-nya lebih dari 0. Ingat, B itu harus berpasangan dengan A ya. Kalian lihat lagi di catatannya tuh. Kalau A kurang dari 0 dan B lebih dari 0, berarti titik baliknya ada di kanan atau kiri sumbu Y. A kurang dari 0, B lebih dari 0. Iya, di kiri sumbu Y. Mana ini kiri? Yang ini kiri ya. Ini juga kiri. Ini kanan. Kan ini batasnya sumbu Y kan. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kanan. Nah ini kanan, berarti ini eliminasi. Terus sekarang C-nya kurang dari 0. Kalau C kurang dari 0 berarti dia memotong sumbu Y di sumbu Y yang negatif. Nah ini kan sumbu Y negatif ya. Kalau ini sumbu Y-nya positif karena di atas. Kalau yang ini di bawah. Kalau ini di atas. Berarti jawabannya udah pasti yang A. Udah nggak perlu kita cek yang ini. Baiklah adik-adik semua, ini dia contoh yang ketiga. Jadi sekarang kita sudah dikasih grafiknya nih. Dan kita disuruh tentukan pernyataan yang benar. Pertama dari nilai A-nya nih. Ini kan grafiknya tersenyum. Kalau tersenyum berarti A-nya lebih dari 0. Nah sekarang kita lihat nih berdasarkan B-nya. A-nya nih lebih dari 0. Kalau B-nya kita pilih kurang dari 0, kalau A lebih dari 0, B kurang dari 0, itu kan dia di kanan sumbu, di kiri maksudnya ya, di kiri sumbu Y titik baliknya. Titik balik itu yang ini ya, di sumbu Y. Sedangkan ini kan nggak di kiri sumbu Y kan, berarti bukan. Kalau dia kurang dari juga nggak mungkin juga, nggak di kanan juga nih, karena dia ini pas di sumbu Y-nya. Kalau pas di sumbu Y-nya berarti dia sama dengan 0 ya, karena dia tidak memihak ke kanan atau ke kiri, jadi B-nya sama dengan 0. Oke? Diingat-ingat itu ya. Kemudian C-nya nih, C-nya. Kalau C itu berarti dia memotong sumbu Y positif atau negatif. Nah, ini dia memotongnya di sumbu Y yang mana nih? Positif atau negatif?
yang Y negatif kan. Kalau Y negatif berarti C-nya kurang dari 0 gitu ya. Diingat untuk B-nya kalau dia tidak memihak kanan atau kiri berarti sama dengan 0. Tinggal pilih A lebih dari 0, B sama dengan 0, C kurang dari 0. Jadi jawabannya C. Baiklah adik-adik semua, ini dia contoh yang keempat. Jadi kita dikasih gambar grafik kayak gini tanpa apa-apa, cuma grafiknya doang, sketsanya doang. Terus kita disuruh milih nih fungsi kuadrat yang mungkin dari grafik di atas. Jadi kita identifikasi dulu dari A-nya. A-nya itu ini cemberut tuh tersenyum, cemberut kan, berarti kurang dari 0. Jadi oke, ini semuanya negatif ya. nggak bisa dieliminasi berarti. Terus ini kita lihat ketentuannya nih. Ini kan grafiknya, titik baliknya itu berada di kanan sumbu Y kan. Jadi kalian lihat ketentuannya. Dia itu bakal di kanan kalau A-nya kurang dari 0 dan B-nya bagaimana? Coba dilihat lagi. Kalau di kanan itu lebih dari 0 ya. Bukan. Ini kurang. Oh ya. Berarti kurang dari 0. Jadi kalian harus buka catatan yang tadi ya. Kak Devi juga buka catatan ini. Jadi kalau A-nya kurang dari 0, terus dia sebelah kanan nih, titik baliknya, kalian cek B-nya gimana. Oh ternyata yang kurang dari 0. Jadi kalau A kurang dari 0, B kurang dari 0, itu titik baliknya di kanan sumbu Y. Sekarang kita cek C-nya. Sekarang kita lihat C-nya. Dia memotong grafik sumbu Y di Y positif atau negatif. Kita lihat ini. Dia nyentuhnya Y negatif. Berarti C-nya kurang dari 0. Kita lihat nih, yang ini, yang option A-nya kurang dari 0. Udah pasti semuanya A-nya kurang dari 0 ya, karena negatif nih. Terus B-nya kurang dari 0, berarti yang ini sama ini kan. Berarti ini udah nggak mungkin. Terus C-nya kurang dari 0 juga. Yang ini kan, kalau yang ini positif, berarti jawabannya yang A, gitu. Baiklah adik-adik semua, ini dia contoh yang kelima. Kita baca dulu fungsi kuadrat berikut yang grafiknya tidak memotong atau tidak menyinggung sumbu X. Nah, berarti ini berkaitan dengan diskriminannya ya. Kalau tidak memotong, tidak menyinggung, tadi D-nya kurang dari 0 kan. Nah, kita harus cek satu-satu. Pertama yang option A ya. Nah, itu A-nya berapa? A-nya -1 kan? Kalau nggak ada angkanya berarti 1 ya. A itu koefisien X kuadrat. Terus B-nya -3. B-nya itu koefisien X. C-nya konstanta. Konstantanya positif 3. Nah, udah tinggal kita masukin ke rumus. B kuadrat min 4AC. B-nya berapa tuh? -3 pangkat 2 kurang 4 dikali A-nya -1, C-nya 3. Nah, ini kuadratin dulu. -3 pangkat 2, 9. -3 kali -3 ya. Dikurang, nah ini kaliin dulu. 4 kali -1, -4. -4 kali 3, -12. Nah, berarti berapa jadinya tuh? Ini kan ketemu tandanya jadi plus kan. 9 plus 12 berapa? 21. Berarti D-nya sama dengan 21. Kalau 21 itu lebih atau kurang dari 0 atau sama dengan 0? Lebih dari 0. Berarti ini bukan ya. Nah, sisanya kalian cek sendiri ya. Nanti kalian bisa komen di komen section. Bisa komen di bawah jawabannya yang mana nih. Tugas kalian cek antara B, C, atau D yang diskriminannya kurang dari 0. Baiklah adik-adik semua, ini dia the last example for this part. Jadi ini diketahui fungsi kuadratnya dengan nilai A, B, C-nya. Nah, kita disuruh sketsa, gambar sketsa. Ini kurang pertanyaannya ya. Gambar sketsanya. Berarti pertama-tama gambar dulu ininya, kartesiusnya pakai penggaris tapi ya supaya lurus. Aduh, sama sekali tidak lurus ini. Gitu. Oke. Set. Nah, anggap aja lurus ya. Kalian harus pakai penggaris ya gambarnya ya. Ini kan A-nya kurang dari 0. Berarti udah pasti dia cemberut. Sekarang dipasangin sama
B-nya, A kurang dari 0, B lebih dari 0. Lihat ketentuan yang tadi, di kanan atau di kiri sumbu Y, titik baliknya. Kurang dari 0, lebih dari 0. Oh, ternyata dia bakal di kiri sumbu Y. Nah, terus C-nya kurang dari 0, berarti dia memotong di Y negatif kan? Sekarang kita gambarkan sketsanya. Oke, tadi kan A-nya kurang dari 0 cemberut. Terus kalau dipasangin sama B-nya yang lebih dari 0 di kiri sumbu Y kan. Terus C-nya kurang dari 0 berarti Y-nya berarti dia memotong di Y negatif kan. Nah, tapi sekarang kita nggak tahu dia itu grafiknya memotong sumbu X atau tidak memotong sumbu X atau menyinggung sumbu X. Jadi kita harus cari diskriminannya. Tapi di sini kan nggak ada nilai A, B, C-nya. Jadi kita buat-buat aja. Ini kan A-nya kurang dari 0 ya. Udah anggap aja min X kuadrat gitu ya. Pakai 1 ya. Biar gampang. Terus B-nya lebih dari 0. Anggap aja 2X. Terus C-nya kurang dari 0. Anggap aja min 1. Ini kita buat-buat aja. Yang penting sesuai ketentuannya. Kurang dari atau lebih dari 0. Sekarang kita cari D-nya. Berarti B kuadrat min 4AC. B-nya kan 2. Ya. Karena koefisien X. Dikurang 4 kali A-nya. A-nya koefisien X kuadrat min 1. C-nya juga min 1 kan. Nah, sekarang dihitung dulu, itu bakal jadi 2 kuadrat 4 dikurang 4 kali min 1 min 4. Min 4 kali min 1 4. Ya kan? Terus dikurangin 4 kurang 4 0. Berarti diskriminannya sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti dia menyinggung. Gak baik nih menyinggung. Menyinggung berarti dia ini grafiknya cemberut menyinggung sumbu X. Bentar, kita pakai warna hijau aja ya. Menyinggung sumbu X, cemberut di kiri dan memotong. Gak bagus ya. Tunggu. Berarti dia sebelah sini lah gitu. Nah gitu. Ini gak bagus ya. Agak susah ya menggambarnya ya saudara-saudara. Nah gitulah kurang lebih ya. Dia itu menyinggungnya itu gini kan. Menyinggung sumbu X, oke. Di kiri sumbu Y titik puncaknya benar. Ini kan kiri ya. Terus memotong sumbu Y negatif, benar. Nah jadi seperti ini sketsanya gitu ya. Jadi tetap harus cari D-nya. Walaupun kita nggak dikasih persamaannya, ya udah buat-buat aja berdasarkan ketentuan yang dikasih ini, kurang dari atau lebih dari 0 gitu. Baiklah adik-adik semua, itu dia materi fungsi kuadrat part 2 yang membahas tentang sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Jadi kalian harus ingat sifat-sifatnya ya. Dan cara ngerjainnya gampang kan? Gampang kan tadi ya? Yang penting sering-sering latihan pasti bisa kok. Dan sebagai latihannya ini ada beberapa soal. Ini adalah soal yang pertama, jeng. Terus soal yang kedua, bentar kok macet. Ini soal yang kedua, kemudian bisa di pause ya. Kemudian ini adalah soal yang ketiga, dan habis. Jadi itu dia video dari Kak Devi untuk hari ini. Untuk kali ini, terima kasih dan sampai jumpa.